Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Alfrista Novalia Putri, bersama dua rekan saya, Dwi Yulianti dan Dida Iftika Rahma, akan menyampaikan materi mengenai talasemia. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Yang pertama adalah pengertian dari talasemia. Talasemia merupakan salah satu kelainan genetik yang mana tubuh tidak dapat membentuk sel darah merah yang normal. Penderita talasemia memiliki hemoglobin yang mengalami penghancuran sebagai akibat adanya gangguan sintesis rantai globin berupa salah satu dari 4 rantai asam amino pembentuk hemoglobin gagal terbentuk, sehingga sel darah merah mudah rusak atau bahkan hanya berumur kurang dari 120 hari. Talasemia dibedakan menjadi dua, yakni talasemia alfa dan talasemia beta. Talasemia alfa disebabkan oleh mutasi salah satu atau seluruh globin rantai alfa, sedangkan talasemia beta terjadi jika terdapat mutasi pada satu atau dua rantai globin beta. Talasemia alfa terdiri atas silent carrier state, alpha thalassemia trait, HbH disease, alpha thalassemia mayor, sedangkan thalassemia beta terdiri dari beta thalassemia trait, thalassemia intermediate, dan beta thalassemia mayor. Pada silent carrier state mengalami gangguan pada satu rantai globin alfa. Lalu pada alpha thalassemia trait mengalami gangguan pada dua rantai globin alfa. Lalu HbH disease mengalami gangguan pada 3 rantai alfa dan alpha thalassemia mayor mengalami gangguan pada 4 rantai alfa. Pada thalassemia beta, jenis beta thalassemia trait memiliki satu gen normal dan satu gen yang bermutasi. Penderita mengalami anemia ringan yang ditandai dengan sel darah merah yang mengecil. Lalu yang kedua, thalassemia intermedia, yang mana kondisi ini kedua gen mengalami mutasi tetapi masih bisa produksi sedikit rantai beta globin. Penderita mengalami anemia yang derajatnya tergantung dari derajat mutasi gen yang terjadi. Lalu yang ketiga, beta thalassemia mayor, yang mana kondisi ini kedua gen mengalami mutasi sehingga tidak dapat memproduksi rantai beta globin. Gejala muncul pada bayi ketika berumur 3 bulan berupa anemia yang cukup berat. Kasus thalassemia ini datang dari anak laki-laki bernama Conan Gabriel Wijaya, yang mana mengidap thalassemia beta mayor. Thalassemia yang dialami Conan ini merupakan thalassemia yang tergolong cukup parah. Dokter melakukan tindakan berupa transfusi darah 2 hingga 4 minggu sekali. Michelle dan Andriganda selaku orang tua berkonsultasi dengan dokter terkait kondisi Conan. Lalu, dokter menyarankan untuk melakukan BMT atau bone marrow transplant, yang mana sumsum tulang yang rusak diganti dengan sumsum tulang yang baru. Transplantasi sumsum tulang ini dilakukan dengan melakukan transplant stem cell ibu yang nantinya dipindah ke tubuh Conan. Pasca BMT, kondisi Conan justru tidak menentu, kadang membaik, kadang menurun, sehingga Conan harus disuplai obat dalam jumlah yang banyak. Tiap obat mempunyai fungsi dan komposisi yang berbeda. Satu obat mampu mematikan satu virus, namun mampu meningkatkan steroid dan membangkitkan kembali virus yang lainnya, sehingga tubuh Conan menghitam dan berbulu. Semakin hari tubuhnya berubah menjadi kuning dan terjadi komplikasi yang menyebabkan Conan meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab thalassemia, lalu ada mekanisme fisiologi thalassemia dan dampak dari thalassemia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penyebab penyakit thalassemia.
Penyakit ini merupakan kelainan genetik yang disebabkan oleh mutasi gen tunggal dengan kasus yang terbanyak di dunia. Frekuensi pembawa atau karier penyakit ini di Indonesia cukup tinggi, yaitu sekitar 5%. Penderita talasemia akan lahir dari suami istri yang keduanya karier talasemia, sehingga timbul ide premarital screening atau pemeriksaan sebelum nikah untuk mendeteksi talasemia. Berdasarkan angka ini, diperkirakan lebih dari 2.000 penderita baru dilahirkan setiap tahunnya di Indonesia. Biasanya, lebih dari 30% penderita mengandung kadar HbF yang tinggi. Dan 45% juga mempunyai HbE. Kadang-kadang ditemukan hemoglobin patologik. Talasemia adalah penyakit genetik yang diturunkan secara autosomal resesif menurut hukum Mendel dari orang tua kepada anak-anaknya. Penyakit talasemia meliputi suatu keadaan penyakit dari gejala klinis yang paling ringan atau bentuk heterozigot yang disebut talasemia minor atau talasemia trait atau karier, hingga yang paling berat atau bentuk homozigot yang disebut talasemia mayor. Bentuk heterozigot diturunkan oleh salah satu orang tuanya yang mengidap penyakit talasemia, sedangkan bentuk homozigot diturunkan oleh kedua orang tuanya yang mengidap penyakit talasemia. Permasalahan talasemia akan muncul jika talasemia trait kawin dengan sesamanya, sehingga kemungkinan yang bisa terjadi adalah 25% dari keturunannya menurunkan talasemia mayor, 50% anak mereka menderita talasemia trait, dan hanya 25% anak mempunyai darah normal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme fisiologi talasemia. Normal hemoglobin adalah terdiri dari HbA dengan 2 polipeptida rantai alfa dan 2 rantai beta. Pada beta talasemia, yaitu tidak adanya atau kurangnya rantai beta dalam molekul hemoglobin, yang mana ada gangguan kemampuan eritrosit membawa oksigen. Ada suatu kompensator yang meningkatkan dalam rantai alfa, tetapi rantai beta memproduksi secara terus-menerus sehingga menghasilkan hemoglobin defektif. Ketidakseimbangan polipeptida ini memudahkan ketidakstabilan dan disintegrasi. Hal ini menyebabkan sel darah merah menjadi hemolisis dan menimbulkan anemia dan atau hemosiderosis. Kelebihan pada rantai alfa pada talasemia beta dan gamma ditemukan pada talasemia alfa. Kelebihan rantai polipeptida ini mengalami presipitasi dalam sel eritrosit. Globin intraeritrosit yang mengalami presipitasi yang terjadi sebagai rantai polipeptida alfa dan beta atau terdiri dari hemoglobin tak stabil badan H, merusak sampul eritrosit dan menyebabkan hemolisis. Reduksi dalam hemoglobin menstimulasi bone marrow memproduksi RBC yang lebih. Dalam stimulasi yang konstan pada bone marrow, produksi RBC di luar menjadi eritropoietik aktif. Kompensator produksi RBC terus-menerus pada suatu dasar kronik dan dengan cepatnya destruksi RBC menimbulkan tidak kuatnya sirkulasi hemoglobin. Kelebihan produksi dan distraksi RBC menyebabkan bone marrow menjadi tipis dan mudah pecah atau rapuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari talasemia. Nah, teman-teman, dampak dari talasemia ini diantaranya yaitu 1. Masalah dan kerusakan pada tulang. Kemudian yang kedua, kelebihan zat besi di dalam tubuh.
Kemudian yang ketiga, aloimunisasi. Kemudian yang keempat, hepatomegali atau pembesaran hati. Kemudian yang kelima, masalah pada jantung. Kemudian yang keenam, lebih rentan terkena infeksi. Dan yang terakhir itu gangguan produksi hormon dan masa pubertas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mendiagnosis penyakit talasemia. Talasemia dapat diketahui melalui gejala yang timbul serta pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Dokter melakukan pemeriksaan darah untuk melihat kelainan sel darah merah dan kelainan genetik. Biasanya penderita pertama datang dengan keluhan anemia atau pucat, tidak nafsu makan, dan perut membesar. Gangguan abdomen sebelah kiri atas, nyeri kepala, dan ekstremitas terasa dingin. Pemeriksaan yang biasa dilakukan dokter untuk mendiagnosis talasemia antara lain dengan menghitung sel darah lengkap, menganalisis hemoglobin, dan menghitung jumlah zat besi. Meskipun talasemia merupakan penyakit keturunan, tetapi talasemia dapat disembuhkan dengan berbagai cara pengobatan yang memiliki resiko tinggi. Cara pengobatan yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama, transfusi darah. Pengobatan ini dapat meningkatkan jumlah sel darah merah yang sehat dengan hemoglobin yang normal. Prosedur yang dilakukan memakan waktu 1-4 jam dan sel darah merah hanya bertahan sekitar 120 hari. Yang kedua, dengan cara terapi kelasi zat besi. Terapi kelasi zat besi digunakan untuk membuang kelebihan zat besi dari tubuh penderita talasemia. Dalam terapi ini, dokter menggunakan 2 macam obat, yaitu deteroksimin yang diberikan perlahan-lahan di bawah kulit, biasanya melalui pompa portable yang digunakan semalaman. Efek samping dari obat ini, penderita akan mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran. Obat yang kedua yaitu Detaraxirox. Detaraxirox merupakan obat berbentuk pil yang diberikan kepada penderita talasemia untuk diminum 1 hari sekali. Yang selanjutnya dengan cara mengonsumsi suplemen asam folat. Dan yang terakhir, talasemia dapat disembuhkan dengan cara transplantasi darah dan sumsum tulang. Transplantasi darah dan sumsum tulang dilakukan untuk mengganti sel-sel induk yang rusak. Karena sel-sel induk atau sel puncak adalah sel-sel di dalam sumsum tulang yang berperan dalam produksi sel-sel darah merah dan jenis sel darah lainnya. Selanjutnya, cara pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pertama, mengikuti pola makan yang sehat dan mengandung kalsium, vitamin D, serta asam folat yang tinggi. 2. Batasi asupan makan, minuman, suplemen yang tinggi akan zat besi. Dan yang terakhir, memelihara sistem imun tubuh agar tidak rentan terkena infeksi yang dapat membahayakan tubuh. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, talasemia merupakan kelainan genetik karena tubuh tidak mampu membentuk sel darah merah yang normal. Yang kedua, permasalahan talasemia akan muncul jika talasemia trait kawin dengan keturunannya menurunkan talasemia mayor. 50% anak mereka menderita talasemia trait dan hanya 25% anak mempunyai darah normal. Yang ketiga, talasemia dapat mengakibatkan komplikasi diantaranya yaitu masalah dan kerusakan pada tulang, kelebihan zat besi di dalam tubuh, aloimunisasi, hematomegali, masalah pada jantung, lebih rentan terkena infeksi, gangguan produksi hormon, dan masa pubertas. Di samping itu, cara pengobatan yang dapat dilakukan yaitu transfusi darah, terapi kelasi zat besi, mengonsumsi suplemen asam folat, dan transplantasi darah dan sumsum tulang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.